Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jai Channel dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, berkah, dan tetap dalam ruang lingkup keilmuan. Oke teman-teman ya, di video yang sebelumnya saya menyampaikan terkait beberapa hal, siapa sih pendiri Muhammadiyah, kemudian apa yang dilakukan pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum beliau mendirikan persyarikatan besar namanya Muhammadiyah. Di yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kelahiran Muhammadiyah itu pada tanggal 18 November tahun 1912. Sosok yang mendirikan itu namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau nama kecil beliau adalah Muhammad Darwisi. Di literatur itu ditulis Darwisi. Beliau dilahirkan ataupun beliau lahir pada tahun 1868. Jadi pada tahun 1868 lahir sosok pendiri organisasi besar yaitu Muhammadiyah tepatnya di Kampung Kauman, Yogyakarta. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan memang berada di lingkungan wilayah pesantren sejak kecil. Nah, maka disitulah juga menjadi awal beliau menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama dan juga bahasa Arab. Kemudian pada usia beliau yang 15 tahun, yaitu pada tahun 1883, beliau kemudian menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Disitulah beliau sekaligus belajar kepada tokoh-tokoh pembaharu, tokoh-tokoh pembaruan seperti Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridha, kemudian Ibnu Taimiyah, dan lain sebagainya. Dari tokoh-tokoh itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar, kemudian mempunyai dampak kepada pribadi Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan, untuk melakukan gerakan-gerakan perubahan ketika beliau kembali ke tanah air atau ke Indonesia. Pada usianya yang ke-20 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kembali ke tanah air, yaitu pada tahun 1888. Jadi beliau itu kembali ke Tanah Suci, ke Indonesia, pulang ke kampung halamannya pada tahun 1888. Maka disitulah kemudian seperti biasa di kita ketika ada yang pulang dari Tanah Suci itu kemudian mendapatkan nama baru. Dari awalnya nama lahir dasarnya Muhammad Darwis, itu kemudian berganti nama menjadi Haji Ahmad Dahlan. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi khotib amin di daerah Yogyakarta. Kemudian yang kedua kalinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melakukan haji yang kedua kalinya. Beliau haji pada tahun 1902. Kemudian sampai dengan 1904.
Jadi haji yang kedua kalinya beliau lakukan pada tahun 1902 atau 1902 sampai dengan 1904. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan haji yang kedua kalinya juga sekaligus memperdalam ilmu di sana, perdalam ilmu agamanya ketika beliau melakukan haji yang kedua kalinya. Kemudian teman-teman semuanya, setelah beliau pulang dari haji yang kedua kalinya, dari haji beliau, kemudian menikah dengan Siti Walidah, yaitu saudara dari sepupunya sendiri, putri dari seorang kiai penghulu Haji Fadil yang saat ini kita kenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Jadi beliau menikah dengan Siti Walidah setelah datang dari haji yang kedua kalinya. Dari pernikahan yang dilakukan dengan Siti Walidah, beliau dikaruniai keturunan, punya keturunan 6 orang atau 6 anak. Jadi beliau menikah, pulang dari Mekah dari haji yang kedua, menikah dengan Siti Walidah atau kita sudah kenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, dikaruniai keturunan 6 orang. Seperti itu sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, mulai beliau sejak kecil, lahir pada tahun 1868, kemudian menunaikan ibadah haji pada tahun 1883. Kemudian dia kembali ke kampung halamannya pada tahun 1888. Kemudian dari Muhammad Darwis itu berganti menjadi Haji Ahmad Dahlan. Kemudian setelah itu beliau kembali menunaikan haji yang kedua kalinya dalam rangka juga menambah ilmu pengetahuan agar ilmunya lebih dalam, yaitu pada tahun 1902 sampai dengan 1904. Kemudian sepulangnya beliau menikah dengan Siti Walidah yang saat ini kita kenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Kemudian beliau dikaruniai 6 keturunan, 6 anak. Saya rasa seperti itu dulu ya teman-teman, sepintas terkait dengan sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi besar berkemajuan yaitu Muhammadiyah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita berlanjut di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.